Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan. Next. Berikut anggota kelompoknya, yaitu Dara Puspardelia, saya sendiri Dara Puspardelia, lalu ada Elvina Manda Putri, lalu ada Faiza Khairuniswah, Kesha Bumi Adiati, dan Nuranti. Next. Yang pertama, ada sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan adalah catatan perkembangan sistem pendidikan dari masa lampau hingga saat ini. Di setiap masyarakat dan peradaban, pendidikan memiliki peran penting dalam mentransfer pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah pendidikan mencakup berbagai peristiwa perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, struktur sekolah, kurikulum, dan filosofi pendidikan. Next. Lalu ada pendidikan zaman prasejarah atau purba. Masa prasejarah setiap bangsa berlangsung sangat panjang dan mengalami evolusi. Didasarkan adanya penemuan atau alat-alat yang digunakan manusia, pembabakan masa prasejarah Indonesia terdiri atas zaman batu dan zaman logam. Kebudayaan zaman ini dikenal sebagai Paleolitik dan Neolitik. Masyarakat tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas atau egaliter. Kepercayaan yang dianut, mereka adalah animisme dan dinamisme, yang merupakan dasar pendidikan pada masa itu. Maka tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah sendiri, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap nilai-nilai religi. Next. Pada masa ini, pendidikan berlangsung dalam keluarga dan secara alamiah menyatu dalam proses kehidupan sehari-hari melalui praktik langsung. Pendidikan pada masa ini bersifat informal, praktis, dan turun-menurun. Lalu alat-alat yang digunakan pada masa prasejarah merupakan penemuan-penemuan yang berdasarkan pada kondisi alam serta kebutuhannya. Walaupun alat-alat baru tersebut tercipta dalam proses yang sangat panjang, hal itu menunjukkan bahwa mereka mau terus belajar dan memecahkan persoalan hidup. Selanjutnya. Selanjutnya ada pendidikan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha adalah sistem pendidikan yang berlangsung di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Hindu atau Buddha di Asia Tenggara, terutama antara abad keempat hingga ke-15 Masehi. Pendidikan pada masa ini itu terutama didasarkan pada ajaran agama Hindu dan Buddha dan cenderung terpusat di kuil-kuil, biara-biara, dan institusi keagamaan lainnya. Para guru yang seringkali merupakan biksu atau brahmana mengajar tentang agama, filsafat, bahasa, sastra, serta keterampilan praktis seperti pertanian atau kesenian kerajinan. Sistem pendidikan ini lebih bersifat lisan dan oral, dengan penekanan pada tradisi keagamaan dan budaya. Next. Selanjutnya ada pendidikan zaman kerajaan Islam. Pendidikan selama zaman kerajaan Islam mencerminkan nilai-nilai penting dalam agama Islam dengan penekanan pada pengetahuan, pembelajaran, dan akuisisi ilmu pengetahuan. Institusi pendidikan formal seperti madrasah dan universitas berkembang pesat, menyediakan kurikulum yang mencakup berbagai bidang pengetahuan termasuk agama, ilmu pengetahuan alam, matematika, kedokteran, dan filsafat. Sistem pendidikan Islam pada masa itu inklusif, memberikan kesempatan belajar kepada berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Pendidikan Islam juga menjadi pusat inovasi dan penelitian, berperan penting dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Next. Dan pendidikan zaman pendudukan asing. Kedatangan orang Portugis ke Indonesia karena mereka memiliki tujuan untuk menelusuri Indonesia bagian timur dan yang pada akhirnya mereka menguasai Pulau Ternate, Ambon, dan Bacan untuk mencari rempah-rempah.
Setelah mereka menemukan daerah baru, yang mereka kerjakan adalah menjadikan masyarakat setempat untuk memeluk agama Roma Katolik. Setelah mereka dibaptis, mereka diberi pendidikan agar agama yang baru itu dapat dipertahankan dan terus berkembang. Next. Pendidikan zaman pendudukan asing. Pada tahun 1596, Belanda pertama kali mendarat di Teluk Banten di bawah Cornelius de Houtman. Mereka menelusuri ke timur Banten sehingga sampai di Jayakarta. Dirubah namanya menjadi Batavia dan pada tahun 1602 didirikanlah suatu perkumpulan dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Kemudian, keluarga Belanda membutuhkan pendidikan, baik pendidikan umum, pengetahuan umum, maupun pengetahuan khusus, dan sebagai perkumpulan dagang VOC membutuhkan tenaga pembantu dari Bumi Putra. Maka mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Next. Lalu ada pendidikan Hindia Belanda sejak 1900. Pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-20 sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia, namun rakyat Indonesia nasib dan kehidupannya tidak dirasakan adanya perbaikan. Melihat keadaan ini, muncul orang Belanda memberikan kepada penduduk asli, yaitu aliran tersebut terkenal dengan sebutan politik etis. Politik etis ini ditunjukkan demi kepentingan memajukan penduduk asli dengan cara barat. Sejak munculnya politik etis ini, pemerintah kolonial Belanda berusaha memperbaiki pendidikan untuk Bumi Putra, terutama dalam waktu sekitar 20 tahun sejak 1900. Next. Sejak tahun 1900 ini, pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah yang berorientasi barat. Van de Venter sebagai gubernur jenderal saat itu banyak berjasa dalam hal ini karena itu banyak sekolah desa yang berbahasa pengantar bahasanya yaitu bahasa Belanda. Selama pemerintah Hindia Belanda ini, tujuan pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi keperluan tenaga buruh mereka demi kaum bermodal Belanda dan untuk memperoleh tenaga-tenaga kerja yang murah. Next. Selanjutnya, masa pendudukan militer Jepang. Selama masa pendudukan militer Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, 1942 sampai 1945, pendidikan mengalami transformasi signifikan. Pemerintah Jepang mendirikan sekolah-sekolah baru dan mengubah kurikulum pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan propaganda Jepang. Mereka mengganti bahasa pengantar dari bahasa Belanda menjadi bahasa Jepang, memasukkan unsur-unsur budaya dan sejarah Jepang dalam kurikulum, serta memperkenalkan pendidikan militer dan pemuda untuk mendukung kepentingan militer Jepang. Meskipun ada peningkatan aksesibilitas pendidikan di beberapa wilayah, pendidikan di bawah pemerintahan Jepang juga dikritik karena pendekatan yang terlalu militeristik, penindasan terhadap budaya lokal, dan pemanfaatan sistem pendidikan untuk mendukung kepentingan kolonial Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, sebagian besar perubahan dalam pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang dihapus atau dimodifikasi sesuai dengan nilai kepentingan nasional Indonesia yang baru. Selanjutnya, Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Pada periode 1945 sampai 1950, setelah proklamasi kemerdekaan hingga pembentukan RIS, Indonesia fokus pada pembangunan pendidikan nasional yang mandiri dengan langkah-langkah seperti peningkatan aksesibilitas pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dan pembentukan lembaga pendidikan. Next. Setelah proklamasi kemerdekaan hingga pembentukan Republik Indonesia Serikat,
atau RIS, langkah-langkah dalam pembangunan pendidikan nasional Indonesia mencakup pembentukan kurikulum yang menekankan pembentukan karakter bangsa, peningkatan jumlah sekolah dan lembaga pendidikan, serta upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, langkah-langkah ini menjadi dasar penting dalam pembangunan sistem pendidikan nasional Indonesia. Next. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Indonesia tahun 1950 sampai 1959 pada masa demokrasi liberal. Masa liberal di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959 merupakan periode yang penuh dengan pergolakan politik dan ekonomi. Di tengah situasi yang tidak stabil ini, perkembangan pendidikan Indonesia mengalami beberapa kemajuan dan hambatan. Next. Pada masa ini terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah sekolah dan murid, dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 yang mewajibkan pendidikan dasar selama 6 tahun. Kedua, meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap pendidikan. Ketiga, berdirinya berbagai sekolah swasta oleh partai politik dan organisasi masyarakat. Selain itu, diversifikasi jenis sekolah juga terjadi, seperti sekolah kejuruan, sekolah guru, dan perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Next. Tidak hanya itu saja, hambatan juga terjadi pada masa ini. Pertama, ketidakstabilan politik yang menyebabkan pergolakan politik, mengakibatkan kurangnya fokus pemerintah terhadap pendidikan. Kedua, kurangnya dana yang dialami oleh pemerintah, membuat sulitnya penyediaan dana yang cukup untuk pendidikan. Ketiga, kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal masih sangat lebar. Terakhir, kurangnya tenaga pengajar yang berkualifikasi, terutama di daerah-daerah tertinggal, turut menjadi hambatan dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Next. Selanjutnya ada perkembangan pendidikan Indonesia Merdeka 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin. Periode 1959 sampai 1965 dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Dalam hal pendidikan, ada beberapa poin penting mengenai perkembangan pendidikan pada masa tersebut. Dalam hal kurikulum, diperkenalkannya kurikulum 1964 yang dikenal sebagai Rencana Pendidikan 1964, menekankan pada Manipul Usdek dan Pancasila sebagai dasar pendidikan. Penekanan pada mata pelajaran civis juga menjadi fokus utama di setiap jenjang pendidikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Sementara jam pelajaran sains dikurangi untuk memberi ruang bagi mata pelajaran ideologi. Dalam hal institusi pendidikan, terjadi peningkatan jumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Didirikannya beberapa universitas nasional seperti Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Universitas Gadjah Mada, mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pendidikan tinggi negara. Selain itu, perkembangan pesat universitas swasta juga terjadi untuk menampung tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Selanjutnya, perkembangan pendidikan nasional Indonesia Merdeka zaman perkembangan Orde Baru. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945,
Perkembangan pendidikan nasional telah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Ini termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Next. Peningkatan kurikulum, pelatihan guru, dan upaya untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi semua anak Indonesia, meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta masalah kualitas pendidikan. Namun, berbagai program dan kebijakan terus dikembangkan untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional Indonesia. Next. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.